Pernah nggak sih ayah, bunda memperhatikan kalau gigi depan anak mulai maju ke depan atau terlihat agak menonjol? Banyak yang menyebutnya gigi tonggos. Tapi apakah ini hal yang wajar atau justru perlu dikhawatirkan? Gigi tonggos bisa disebabkan oleh banyak hal, mulai dari genetik, kebiasaan mengisap jempol, sampai cara bernafas anak saat tidur. Dan yang sering jadi pertanyaan, kapan orang tua perlu waspada untuk membawa anak ke dokter? Dan apakah kondisi ini bisa dicegah sejak dini? Kita akan membahasnya lebih lengkap hanya di program Love Your Child. Tahukah Anda, makanan olahan ultra atau ultra processed food atau UPF seperti keripik dan es krim memang sering menjadi favorit anak-anak. Namun, di balik rasanya yang digemari, makanan ini menyimpan resiko tersembunyi bagi kesehatan gigi dan perkembangan rahang mereka. Makanan olahan ultra seperti keripik, biskuit, atau es krim mungkin jadi favorit banyak anak. Rasanya lezat, praktis, dan mudah dikonsumsi. Namun, di balik kelezatannya, ternyata makanan-makanan ini bisa berdampak serius pada kesehatan anak, khususnya pada perkembangan gigi dan rahangnya. Berikut ini 7 poin penting yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, UPF sering dikonsumsi anak-anak. Makanan seperti keripik, es krim, dan biskuit adalah contoh makanan olahan ultra yang sangat populer di kalangan anak-anak. Yang kedua, tidak membutuhkan banyak kunyahan. Tekstur UPF yang lembut membuat anak tidak perlu mengunyah banyak, berbeda dengan makanan padat seperti sayur, buah, atau daging. Yang ketiga, kurangnya stimulasi otot rahang. Karena jarang mengunyah, otot rahang anak menjadi kurang aktif dan tidak berkembang secara maksimal. Yang keempat, ukuran rahang menjadi kecil. Studi pada anak usia 3-5 tahun menunjukkan bahwa konsumsi UPF yang tinggi berkaitan dengan ukuran rahang yang lebih kecil dari normal. Yang kelima, risiko maloklusi atau gigi tidak sejajar. Kurangnya aktivitas mengunyah menyebabkan pertumbuhan rahang tidak optimal, sehingga gigi bisa tumbuh tidak sejajar, bahkan menonjol atau tonggos. Yang keenam, mengunyah penting untuk pertumbuhan gigi dan rahang. Mengunyah makanan berserat seperti sayur, buah, dan protein alami membantu memperkuat otot rahang serta membentuk lengkung gigi yang sehat. Yang ketujuh, UPF menghambat perkembangan struktur tulang wajah. Karena tidak merangsang kerja otot dan tulang wajah, konsumsi berlebihan UPF dapat menghambat pertumbuhan struktur tulang wajah anak secara keseluruhan. Jadi, meskipun makanan olahan ultra tampak praktis dan disukai anak, penting bagi orang tua untuk lebih bijak dalam memilih asupan harian. Mengganti camilan lembut dengan makanan yang kaya serat dan membutuhkan kunyahan bisa menjadi langkah sederhana namun berdampak besar bagi kesehatan gigi dan rahang anak. Mari bantu anak tumbuh dengan kuat, mulai dari apa yang mereka makan setiap hari. Halo ayah dan bunda pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mendidik, mengasihi anak, menjadikan generasi yang lebih baik. Topik pada episode kali ini adalah
Cegah gigit tonggos sejak dini. Dan jika Anda memiliki pertanyaan terkait topik yang akan kita bahas atau ingin membahas topik lain di episode-episode berikutnya, bisa menghubungi Hopline Care di 0813 1776 2777 atau tulis di kolom komentar. Dan bersama dengan narasumber kita, seorang dokter gigi, Dokter Gigi Susiana Sinaga. Halo Bu Dokter. Halo. Terima kasih sudah hadir di episode kali ini ya. Dan senang Bu Dokter. Apa kabarnya Bu Dokter? Baik, terima kasih juga sudah diundang. Puji Tuhan ya Bu Dokter ya. Dan kita kali ini akan membahas tentang gigi tonggos. Apa sih Bu Dokter yang dimaksud dengan gigi tonggos dan kenapa hal ini sering terjadi kepada anak-anak? Ya, gigi tonggos sendiri itu sebenarnya dikatakan tonggos mungkin ya bahasa awamnya di saat lengkung rahang antara lengkung rahang atas dan yang bawahnya tidak sejajar dan lengkung atasnya itu lebih maju ke depan biasanya ya, lebih maju ke depan lengkung rahang atasnya sehingga mulut tampak lebih maju dan dikatakanlah tonggos seperti itu. Iya. Penyebabnya banyak sih ya. Banyak. Salah satunya ya seperti genetik ya. Genetik, jadi kalau misalkan ayah ibunya memiliki tonggos atau tulang rahangnya agak maju ke depan, biasanya ikut anaknya juga seperti itu. Atau bisa juga misalkan ayahnya memiliki gigi-gigi yang besar, tapi rahangnya besar, sedangkan ibunya kecil rahangnya. Nah, anaknya ini dia dapat kombinasi, dia dapat rahangnya besar, tapi giginya kecil-kecil, jadi seperti tampak tonggos ataupun sebaliknya seperti itu. Tapi banyak lagi sih yang lain penyebabnya sih, Mem. Jadi selain faktor genetik ya, yang utama faktor genetik ya. Jadi kalau seandainya memang ada faktor genetik, jadi itu akan diturunkan kepada anak ya. Hampir biasanya seperti itu. Wah, kalau selain dari faktor genetik, mungkin ada faktor-faktor yang lain, Bu Dokter. Ya, banyak ya. Terutama saya yang maksudnya di lapangan sehari-hari itu menemukan banyak sekali pasien itu yang giginya itu crowding atau berantakan atau misalnya yang tonggos itu biasanya kita mencari tahu kenapa nih, ada kebiasaan apa dengan anak ini kebiasaan sehingga dia ada kok bisa jadi tonggos seperti itu. Biasanya setelah kita tanyakan anamnesa, kita temukan anak ini biasanya memiliki kebiasaan memakai empeng ya, empeng atau dot, bahkan sampai usia SD seperti itu ya. Mungkin dia karena sudah terbiasa dan tidak mau menghilangkan kebiasaan itu. Atau menghisap ibu jari ya, biasanya kita hisap ada anak-anak biasanya sering ibu jari atau 2 jari seperti ini. Ya, betul, kebiasaan menghisap seperti itu. Dan ada satu lagi yang terkadang kita lupakan adalah saat orang tua tidak memperhatikan kesehatan gigi susunya. Jadi saat gigi susunya ternyata udah tanggal, udah rusak, belum waktunya tanggal, tetapi gigi permanennya belum keluar, atau sebaliknya, gigi permanennya sudah keluar duluan, gigi susunya belum tanggal, sehingga gigi permanennya tumbuhnya agak menonjol di depan, biasanya seperti itu ya, sehingga giginya jadi berantakan dan akhirnya jadi tonggos anaknya seperti itu. Terkait dengan kebiasaan ya Bu Dokter ya, kebiasaan-kebiasaan yang membentuk akhirnya gigi itu tonggos. Adakah sampai usia anak sebenarnya kalau mereka mau ngempeng atau seandainya mereka mau isap jempol itu sah-sah aja ya. Tapi mungkin ada sarankah Bu Dokter sampai umur berapa seharusnya anak itu bisa untuk mengempeng atau isap? Iya, pastinya kalau misalkan kalau saya sih ya, kalau anak saya bisa tidak ngempeng sih kayaknya lebih baik. Iya betul ya Bu Dokter. Dan anak sebenarnya menyedot dari ASI itu lebih baik
untuk struktur giginya Iya. daripada pakai dot misalkan seperti itu. Tapi bila memang tidak bisa dihindari ya kalau bisa jangan lebih dari usia 3 tahun. Wah, jangan. Kalau bisa sedini mungkin jangan buat anak itu menjadi terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan yang akan membuat dia akhirnya bernafas dari mulutnya. Ini ada impact-nya nanti. Ya, jadi karena giginya maju ke depan, dia tidak bisa menutup mulut, apalagi yang kebiasaan empeng saat tidur, akhirnya dia bernafasnya bukan lewat hidung, tetapi lewat mulut, seperti itu. Nah, kalau udah terbiasa kan akhirnya dia susah melepas empeng dan mengibu jarinya itu ya. Jadi kalau misalnya anak itu stres sedikit, dia udah langsung masukin jarinya ke mulut seperti itu. Kalau bisa janganlah lebih dari usia 3 tahun gitu ya. Kalau bisa lebih dini lagi lebih baik. Jangan dibiasakan ya. Minum Iya, susu Bu pakai Dokter. gelas kan lebih baik sebenarnya. Dan kalau seandainya dot ya Bu Dokter ya, mungkin ada saran khusus dot yang seperti apa? Kan biasanya saya lihat di pasaran banyak ya dijual, ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya macam-macam gitu. Mungkin Ya. ada saran dari Biasanya si produk itu akan memberitahu. Biasanya carilah yang ada ortodontik recommend. Jadi itu tidak akan tidak terlalu lah ya untuk mempengaruhi struktur pertumbuhan gigi dan rahangnya si anak seperti itu. Jadi rekomen ortodontik itu ya. Jadi mungkin memang bisa orang tua juga diikuti. harus aware juga ya. Pilih yang tepat lah ya. Pilih yang tepat. Dan untuk mengetahui kondisi anak itu mulai tonggos ya, orang tua itu harus seperti apa? Kalau dia sudah melihat udah ada tanda-tanda, apa yang harus dilakukan oleh orang tuanya? Kalau misalkan anak itu sudah mulai bernafas lewat mulut, itu sangat mempengaruhi sekali pertumbuhan tulang rahangnya, khususnya rahang atasnya itu akan lebih maju ke depan kalau dia bernafas dari mulut. Dan kalau tulang rahangnya sudah mulai berkembang dan maju ke depan, otomatis giginya juga akan tumbuhnya kan agak ke depan seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah melihat seperti itu, ini tanda-tanda sepertinya harus diperhatikan, mulai aware nih. Nanti anak ini pastinya setelah dia dewasa atau bahkan mungkin dari anak-anak sudah kelihatan giginya mulai agak lebih maju daripada gigi bawahnya. Lalu bisa juga bila kita melihat giginya itu ternyata tumbuhnya itu tidak pada waktu tempatnya ya. Saat kita lihat, oh ini gigi susunya belum tanggal tapi gigi permanennya sudah tumbuh, atau ternyata gigi permanennya itu tumbuhnya tidak pada tempatnya sehingga lebih maju ke depan seperti itu. Jadi di saat itu orang tua perlu aware dan sudah bisa mengajaknya ke dokter gigi supaya mungkin memerlukan treatment atau perawatan khusus. Wah, semakin menarik ini Bu Dokter dan semakin banyak pengetahuan yang kita dapatkan. Tetapi Bu Dokter, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Pemirsa, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas cegah gigi tonggos sejak dini. Dan masih bersama kami Bu Dokter Gigi Susiana Sinaga. Dan Bu Dokter, untuk gigi tonggos ini apa ada tipe-tipenya ya? Ya, sebenarnya tipe-tipe dari kelainan atau maloklusi ya kita bilangnya, kelainan pada hubungan tulang rahang gigi dan gigi-gigi kita itu ada kelas-kelasnya kalau di dokter gigi ya gitu. Jadi di saat hubungan rahangnya itu hubungan gigi gerahamnya itu normal, itu masih dibilang kelas 1 misalkan seperti itu. Tapi biasanya gigi depannya itu crowding atau berantakan atau maju ke depan. Nah, itu juga bisa tonggos
tapi ini termasuk kelas yang sebenarnya ringan dan lebih mudah untuk dilakukan perawatan. Nah, masuk lagi ke kelas yang berikutnya, kelas 2 misalnya kita bilang, yaitu saat hubungan rahangnya itu yang atas itu jauh di depan dari yang bawah. Nah, itu biasanya kita bilangnya itu ada kelainan skeletal atau tulang rahangnya. Nah, itu mungkin perlu treatment yang lebih fokus lagi. Misalkan apakah mungkin perlu operasi atau ada beberapa treatment lagi gitu ya. Nah, ada yang kelas 3 itu, saat kelas 3 itu justru hubungan rahangnya itu gigi belakangnya itu yang bawah lebih maju ke depan. Oh iya. Ya, itu yang tadi kita sempat bilang-bilang ya. Ke depan ya. Jadi dia lebih maju. Mungkin orang bilangnya came ya gitu. Jadi bawahnya itu lebih maju ke depan. Nah, itu kita bilangnya itu masuk tipe yang kelas 3 seperti itu. Jadi memang ada kelas-kelasnya dan itu untuk menentukan juga perawatan apa nanti yang akan dipilih oleh dokter giginya sebenarnya seperti itu. Jadi ada tingkatannya ya, Bu Dokter ya. Dan untuk dampak ya, kira-kira dampak dari gigi tonggos itu apa ya, Bu Dokter ya? Kalau giginya tonggos yang paling ini adalah dia kesulitan dalam menutup mulut. Ya, karena giginya terlalu kebuka terus. Saat dia kebuka terus, akhirnya si pasien ini akan bernafas melalui mulut. Nah, kalau bernafas melalui mulut ini ternyata ada dampaknya lagi ya, karena kita kan diciptakan Tuhan kan nafas lewat hidung ya, ada bulu-bulu hidung yang akan menyaring udara yang kita hirup seperti itu. Tapi kalau kita hirupnya lewat mulut itu kan langsung kesedot gitu, tidak ada penyaringan udara, makanya sangat rentan mengalami peradangan pada adenoid atau mungkin radang tenggorokan atau misalnya sakit amandel ya, misalnya orang-orang suka bilangnya seperti itu karena dia memiliki kebiasaan bernafas melalui mulutnya. Nah, bisa juga dampaknya itu adalah dia tidak bisa mengunyah dengan benar. Jadi oklusi antara gigi atas dan bawahnya itu kan tidak normal, sehingga dia memiliki kesulitan dalam mengunyah. Nah, saat mengunyah juga pertama makanan yang dikunyah atau ditelan tentunya tidak terkunyah dengan baik ya. Lalu bisa juga terjadi kelainan TMJ atau gangguan di sini ya, hubungan di rahang kita kan ada yang suka klek gitu ya, bunyi-bunyi seperti itu, atau bahkan ada yang sampai sakit misalnya gitu. Nah, itu mungkin dampak-dampak dari sisi kesehatannya seperti itu, tapi bisa juga saya rasa ada dampak psikologisnya juga ya. Pastinya dia tidak percaya diri, mulutnya agak maju ke depan ya kan, mungkin penampilannya tidak terlalu baik, dengan dia tidak bisa menutup mulutnya ya, biasanya dia menutup mulut perlu usaha agak maju ke depan gitu. Bahkan ada yang pasien saya tuh emang nggak bisa tutup mulut seperti itu. Bahkan ada yang memang dia itu nggak bisa ngatup. Jadi antara rahang atas sama rahang bawahnya itu nggak ketemu. Jadi nggak tahu juga. Jadi dia tersiksa lumayan lama untuk mengunyah. Kan kasihan ya seperti itu. Ya, agak susah juga memang ya. Makanya harus kita perhatikan juga. Dan Bu Dokter, sebaiknya apa yang harus dilakukan oleh orang tua untuk mencegah sejak dini ya anak itu agar dia tidak mempunyai gigi tonggos? Kalau misalnya penyebabnya itu adalah karena kebiasaan buruk ya. Kalau anak memiliki kebiasaan buruk seperti dot tadi ya, atau menghisap jari, kalau bisa hilangkan kebiasaan buruk anak. Tentunya harus dengan bantuan orang tua juga ya, karena kan sehari-hari anak di rumah bersama dengan orang tua. Jadi kebiasaan buruk itu harus dihilangkan, lalu perhatikan gigi anak. Jangan sampai gigi permanennya sudah keluar, gigi susunya belum tanggal, ataupun sebaliknya. Dan kalau bisa juga sudah diperhatikan dengan misalnya ada hal-hal seperti itu, bawalah ke dokter gigi supaya dokter juga bisa memiliki perawatan, memberikan treatment supaya mencegah agar giginya itu jangan sampai terlalu parah tonggosnya
Ya seperti itu. Jadi biar dicegah juga bisa, ya kan? Lalu bila butuh perawatan, dilakukan perawatan. Adakah perawatan atau tips-tips yang bisa dilakukan di rumah, Bu Dokter ya? Oh, kalau di rumah mungkin kita bisa yang tadi ya, jangan hilangkan kebiasaan buruknya. Hilangkan kebiasaan buruk. Seperti itu. Lalu kalau misalnya di rumah ada mungkin yang bisa dilakukan, tetapi setelah kita mendapatkan petunjuk dari dokter ya, biasanya ada perawatan apa yang harus dipakai supaya saat di rumah itu dia bisa memakai alat. Jadi ada alat yang diberikan oleh dokter, dipakai di rumah supaya gigi tonggosnya itu bisa dicegah supaya tidak tambah maju. Kalaupun misalnya butuh perawatan lebih lanjut, kita bilangnya ada pemakaian alat ortodontik ya. Mungkin beberapa pemirsa juga sering dengar. Nah, itu bisa memperbaiki struktur gigi yang tonggos seperti itu. Jadi pemakaian alat ini memang tentunya harus dengan perawatan ke dokter gigi. Wah, terima kasih sekali ya Bu Dokter ya untuk penjelasannya, sehingga membuat kita yang kurang paham akhirnya jadi mengerti ya apa yang harus dilakukan oleh orang tua agar supaya anaknya tidak, memang ada gejala genetik, tetapi untuk memperkecil ya, untuk memperkecil. Banyak sekali bahkan ditemukan itu karena faktor-faktor kebiasaan buruk yang tadi kita bahas. Betul Bu Dokter. Baik Bu Dokter, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini Bu Dokter ya. Boleh. Dan pemirsa, kita akan tiba pada segmen berikutnya dan Bu Dokter nanti akan memberikan tips-tips yang praktis dan kesimpulan untuk mencegah akan gigi tonggos yang terjadi pada anak-anak. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kembali lagi di Love Your Child. Di segmen terakhir ini kita akan mendengarkan kesimpulan dan tips-tips yang akan diberikan oleh Dr. Gigi Susiana Sinaga. Dan segmen ini tentu yang kita tunggu-tunggu. Bu Dokter, tips-tipsnya untuk para pemirsa agar supaya mereka lebih aware lagi sebagai orang tua untuk mendeteksi akan gigi tonggos yang terjadi pada anak. Ya, dari saya, untuk mencegah gigi tonggos, yang perlu diperhatikan orang tua yang paling penting adalah hilangkan kebiasaan yang tidak baik yang dilakukan anak yang bisa menyebabkan gigi tonggos. Seperti yang tadi kita sebutkan, menghisap jari, ya, lalu menggunakan dot atau empeng kalau bisa jangan lebih dari usia 3 tahun. Sedini mungkin bila bisa dihentikan itu akan lebih baik. Lalu perhatikan kesehatan gigi anak Anda. Jadi walaupun anak-anak masih gigi susu, itu sangat berperan penting untuk gigi permanennya nanti yang menjadi aset dia seumur hidup. Jadi rawatlah gigi susunya juga dengan baik biar dia tetap sehat sampai waktunya dia tanggal atau copot, sehingga gigi permanennya pun akan sehat dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti gigi tonggos. Yang terakhir mungkin Anda tidak perlu khawatir. Saat ini teknologi sudah sangat maju, kita bisa menemui dokter gigi kita dan meminta treatment untuk mencegah gigi tonggos. Untuk anak-anak itu ada misalkan pemakaian trainer atau aligner yang dikhususkan untuk anak supaya mencegah giginya untuk tonggos. Lalu ada juga sebenarnya pemakaian alat ortodontik lepasan yang biasanya kita berikan untuk anak-anak tergantung dari kasus yang akan kita temukan yang bisa mencegah agar nantinya giginya tidak tonggos. Lalu ada juga pemakaian space maintainer ya. Jadi saat gigi susu itu dia sudah tanggal terlalu dini, itu kita dipakaikan alat sehingga mempertahankan agar space-nya itu tetap. Jadi gigi permanennya itu tumbuh tepat arahnya. Dan mungkin yang terakhir adalah pemakaian alat
ortodontik atau bracket mungkin itu saya menyarankan mungkin bisa dilakukan bagi anak-anak yang gigi permanennya sudah lengkap. Jadi sudah tidak ada gigi susu lagi, gigi permanen semua, dan itu biasanya kita lakukan setelah anak berusia 12 tahun ke atas. Seperti itu. Sangat menarik Bu Dokter, dan untuk penjelasannya terima kasih ya Bu Dokter ya. Sangat berguna untuk para ibu dan bapak dan juga pemirsa Love Your Child, dan pemirsa tetap semangat di dalam mendidik anak, di dalam membimbing anak agar supaya apa yang disampaikan tadi yang sudah kita dengarkan dari Bu Dokter bisa memberikan kita dampak yang positif di dalam pengasuhan anak dan khususnya di dalam tumbuh kembang kesehatan gigi anak. Dan terima kasih juga telah setia mengikuti program Love Your Child hari ini, dan semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat untuk Anda dan keluarga. Tetap semangat dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Cintai anak Anda untuk jadikan generasi yang lebih baik. Sampai jumpa di program Love Your Child episode-episode selanjutnya.